Halo teman-teman, selamat malam. Kembali lagi dengan kami, kelompok 2 dari kelas A30. Di sini kami akan menjelaskan tentang wawasan kebangsaan dalam rangka kegiatan pelatihan dasar pegawai calon pegawai negeri sipil IPDN angkatan 29 tahun anggaran 2023. Di sini perkenalkan saya sebagai moderator Gusnanda Bondan Febriansyah dan rekan-rekan saya yang berjumlah 9 orang. Di sini bisa disapa semua. Yuk, dadah. Sampaikan tangan. Baik, di kegiatan kali ini, materi yang pertama akan dijelaskan oleh rekan kita, Muhammad Al-Walid. Kepada rekan Muhammad Al-Walid, saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Selamat malam teman-teman. Malam. Malam. Saya Purna Praja Muhammad Al-Walid, asal pendaftaran Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Pada malam hari ini, saya dan Muhammad Alfi akan menjelaskan mengenai materi yang pertama terkait sejarah pergerakan Indonesia. Baiklah, saya jelaskan. Awal abad ke-20 menjadi periode penting bagi bangsa Indonesia, di mana Indonesia mengalami sebuah fase yang disebut kebangkitan nasional. Pada tahun 1908 menjadi awal pergerakan nasional. Karena pada masa tersebut, perjuangan yang dilakukan oleh rakyat masuk dalam kategori visi nasional. Istilah pergerakan nasional juga digunakan untuk menggambarkan proses perjuangan bangsa Indonesia dalam masa mempertahankan kemerdekaan. Salah satu faktor yang melatar belakangi munculnya kebangkitan nasional yakni munculnya kaum terpelajar di Indonesia akibat dari politik etis yang diterapkan. Penyebabnya yakni faktor internal dan faktor eksternal. Faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari luar Indonesia, sedangkan faktor internal berasal dari dalam Indonesia. Mungkin itu saja dapat bisa diteruskan oleh saudara atau rekan saya, Muhammad Alfi. Ya, terima kasih rekan saya Al-Walid. Saya akan melanjutkan tahapan-tahapan masa pergerakan nasional ini. Masa pergerakan nasional ini dibagi menjadi 3 tahapan, yaitu masa pembentukan 1908 sampai dengan 1920. Pada masa ini berdiri organisasi Budi Utomo, Sarekat Islam Indis Partij, Masa Radikal atau Non-Kooperasi. Kemudian 1920 sampai dengan 1931, pada masa ini berdiri organisasi Perhimpunan Indonesia, Partai Komunis Indonesia, Partai Nasional Indonesia, Partindo, PNI Baru, dan Gerindo. Untuk materi perjuangan nasional mungkin cukup dari saya dan Al-Walid. Selanjutnya dikembalikan ke Bondan. Baik, terima kasih kepada saudara Al-Walid dan Alfi. Nah, materi selanjutnya kita akan membahas tentang bentuk negara di UUD 1945 dan penjelasan singkat mengenai Undang-Undang tentang ASN, yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014. Untuk materi kali ini akan disampaikan oleh saudara kita, Arlina Raudea dan Aldo. Saya persilakan kepada saudara Aldo Ferdian untuk menjelaskan materinya. Baik, terima kasih kepada saudara Bondan untuk kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan negara Indonesia adalah suatu negara yang berbentuk kesatuan dan berlandaskan pada Undang-Undang 1945, Pancasila, dan Bhinneka Tunggal Ika. Dan Indonesia mempunyai cita-cita, yaitu merdeka terhadap bangsa asing, bersatu dalam perbedaan, berdaulat, adil dalam menegakkan hukum dalam berbagai aspek kehidupan, dan mensejahterakan seluruh warga negara. Dan Indonesia juga memiliki tujuan, yaitu melindungi segenap warga negara Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut serta dalam perdamaian dunia. Mungkin sekian dan dapat dilanjutkan oleh rekan saya Arlina. Kepada saudara Arlina dipersilakan. Ya, saya akan melanjutkan penjelasan mengenai makna kesatuan bangsa dalam Undang-Undang ASN. Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara, ASN diharapkan mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat dan mampu menjalankan peran sebagai unsur perekat persatuan dan kesatuan bangsa berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Saya kembalikan kepada saudara Bondan. Ya, baik, terima kasih kepada saudara Arlina dan Aldo yang telah menjelaskan secara jelas. Materi selanjutnya yang akan kita dengarkan yaitu materi tentang nilai-nilai bela negara. Hal ini akan disampaikan oleh saudara kita, Firhan. Saya persilakan. Baik, terima kasih saudara Bondan.
Untuk nilai-nilai bela negara itu terdapat lima, lima nilai-nilai bela negara. Yang pertama yaitu adalah cinta tanah air. Cinta tanah air dicontohkan agar kita waspada terhadap bentuk ancaman apapun yang ada di luar maupun di dalam negara. Yang kedua adalah kesadaran berbangsa dan bernegara. Sebagai contoh adalah kita melaksanakan hak dan kewajiban sebagai warga negara. Yang ketiga adalah setia terhadap Pancasila. Karena Pancasila pada dasarnya adalah ideologi negara dan merupakan pedoman dan pandangan bangsa. Yang keempat adalah rela berkorban untuk bangsa dan bernegara, yaitu kerelaan dan kesediaan untuk mengorbankan waktu, tenaga, pikiran, bahkan harta bendanya untuk kepentingan umum atau negara. Dan yang terakhir, yang kelima, yaitu memiliki kemampuan awal bela negara. Dengan memiliki sejumlah kemampuan, tiap individu memiliki modal untuk ikut serta dalam bela negara. Sekian yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada Saudara Bondan. Oke, terima kasih Mas Firhan. Untuk materi selanjutnya, kita akan membahas tentang 4 konsensus dasar atau empat pilar. Materi ini akan disampaikan oleh teman kita, Maharani. Maharani, saya persilakan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan 4 dasar pilar negara Indonesia. Ada 4. Yang pertama, Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Pertama, Pancasila. Pancasila merupakan ideologi dasar negara yang terdiri dari 5 sila. Pertama, ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang kedua, Undang-Undang Dasar 1945 adalah konstitusi Indonesia yang menjadi hukum dasar tertulis dan merupakan cerminan kesepakatan bersama seluruh rakyat Indonesia. Yang ketiga, NKRI. NKRI adalah prinsip negara kesatuan yang menegaskan bahwa seluruh wilayah Indonesia bersatu dalam satu negara. Dan yang terakhir adalah Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika menjadi semboyan bangsa Indonesia yang mengandung makna berbeda-beda tetapi tetap satu. Hal ini mencerminkan keberagaman budaya, suku, dan agama, dan bahasa yang ada di Indonesia, namun tetap menjunjung tinggi persatuan dan toleransi. Sekian penjelasan dari saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih kepada Maharani Hidayatul. Untuk materi selanjutnya, kita akan membahas tentang urutan tata perundang-undangan yang ada di Indonesia. Materi ini akan disampaikan oleh teman kita, Indra Reski. Kepada Indra Reski, saya persilakan. Baik, terima kasih atas waktunya. Maaf kalau agak distraksi suaranya, sedang remaja. Untuk hierarki perundang-undangan di Indonesia saat ini, yang paling tinggi atau yang teratas adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kemudian di bawah UUD 1945 ada TAP MPR atau Majelis Rakyat. Kemudian di bawahnya ada Undang-Undang atau Perpu. Kemudian di bawahnya lagi adalah Peraturan Pemerintah atau yang kita kenal dengan sebutan PP. Di bawahnya lagi adalah Perpres atau Peraturan Presiden. Di bawahnya lagi ada Perda atau Peraturan Daerah tingkat provinsi. Di bawahnya lagi adalah yang terakhir adalah Perda atau Peraturan Daerah tingkat kabupaten atau kota. Jadi ada 4 hierarki perundang-undangan atau konstitusi di Indonesia saat ini. Terima kasih. Kami kembalikan kepada saudara. Oke, terima kasih kepada Indra Reski yang sudah menjelaskan yang sangat jelas. Untuk materi selanjutnya, mengenai lambang-lambang negara akan disampaikan oleh teman kita, Kaliza Tiar. Saya persilakan. Terima kasih untuk kesempatannya. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan terkait lambang-lambang negara. Bendera, bahasa, dan lambang negara serta lagu kebangsaan Indonesia merupakan sarana pemersatu identitas dan wujud eksistensi bangsa yang menjadi simbol kedaulatan dan kehormatan negara. Saya akan membahas yang pertama, Bendera Negara Kesatuan Indonesia, disebut Sang Merah Putih, dan dikibarkan pada Proklamasi Kemerdekaan Bangsa Indonesia tanggal 17 Agustus 1945. Kemudian yang kedua, Bahasa Indonesia yang dinyatakan sebagai bahasa resmi negara dalam pasal 36 Undang-Undang Dasar 1945 bersumber dari bahasa yang dikerahkan dalam Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober tahun 1928. Untuk penjelasan selengkapnya akan dijelaskan oleh rekan saya Iqbal Agustiansyah. Silakan, Iqbal. Baik, terima kasih. Kali ini saya akan membahas mengenai Lambang Negara Kesatuan Republik Indonesia. Menurut pasal 46 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 24 tahun 2009, Lambang Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah berbentuk Garuda Pancasila, yang mana kepalanya menoleh lurus ke sebelah kanan, perisai berupa jantung yang digantung dengan rantai pada leher Garuda, dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang ditulis dengan pita yang dicengkram oleh Garuda. Yang selanjutnya ada lagu kebangsaan Indonesia Raya. Lagu kebangsaan Indonesia Raya ini diciptakan oleh Wage Rudolf Supratman
Hal ini tercantum pada pasal 58 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2009. Mungkin sekian dari saya. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih. Oke, terima kasih kepada Iqbal yang telah menjelaskan yang sangat jelas. Ya, di kesempatan kali ini cukup sekian dari kami mengenai wawasan kebangsaan dari kegiatan pelatihan dasar calon pegawai negeri sipil bagi Purna Praja IPDN angkatan 29. Terima kasih kepada rekan-rekan yang telah menyempatkan waktunya. Kita bertemu kembali dalam kesempatan selanjutnya. Selamat malam. Terima kasih, teman-teman.